Halo student, kembali lagi bertemu dengan saya Mr. Yudi. Kita akan kembali bahas pada materi pembelajaran yang pertemuan ke-15 ini pada part yang kedua. Kita akan meneruskan dari part yang pertama mengenai MySQL. Setelah kita berhasil menjalankan kontrol panelnya, kita bisa memanggil aplikasi PHP MyAdmin-nya dengan cara ketik localhost. Kebetulan nanti akan muncul aplikasi atau keterangan SAMPP, Apache, MariaDB, PHP, dan Perl. Kita bisa klik menu PHP MyAdmin. Sambil menunggu nanti akan terlihat. Nah, pada tampilan ini adalah tampilan home atau dashboard awal dari PHP MyAdmin. Ada beberapa menu utama, yaitu mengenai basis data, kemudian ada SQL, kemudian ada status ini statistiknya, kemudian ada akun pengguna, artinya user atau administrator PHP MyAdmin bisa menambah atau menghapus user. Secara default itu secara otomatis pada saat setelah kita selesai instalasi, PHP MyAdmin memiliki username atau nama pengguna otomatis, yaitu namanya root. Usernya root, passwordnya kosong atau tidak ada passwordnya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana untuk membuat user yang baru dengan diberikan password. Kemudian ada menu export, kemudian ada menu juga import, ada pengaturan, replikasi, dan sebagainya. Terlihat kalau kita kembali ke menu home, di sini menggunakan MariaDB, hampir sama. MariaDB adalah pengembangan dari MySQL. Kemudian versi PHP-nya 5.640. Langsung saja saya akan demonstrasikan bagaimana kita akan membuat database menggunakan PHP MyAdmin. Tentu saja kita harus masuk ke menu basis data atau database. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia basis data, kemudian kita bisa buat di sini basis data. Sebagai contoh, saya akan bikin basis data mengenai perpustakaan. Perpustakaan. Syarat membuat database adalah tidak boleh ada spasi, kemudian diusahakan karakter pertama jangan ada karakter angka atau karakter lain selain huruf. Kalau dipastikan memerlukan spasi, pergunakan standar yaitu underscore dan sebagainya. Kebetulan di sini saya tidak pakai spasi, sehingga saya langsung ketik perpustakaan. Kemudian saya buat. Nah, nanti akan muncul database perpustakaan. Kemudian pastikan setelah itu kita aktifnya di database yang bersangkutan. Karena misalkan kita memiliki banyak database, pastikan bahwa penanda di sini yaitu basis data perpustakaan. Kenapa? Karena kalau posisi aktif database yang lain kita menambah tabel, maka tabel itu akan masuk ke database yang lain, bukan yang kita tuju. Jadi pastikan database perpustakaan. Misalnya kita akan menambah satu tabel. Setelah database kita buat, kita bisa menambah tabel dengan cara klik database-nya, perpustakaan. Kemudian kita bisa menambah di sini. Misalnya kalau
perpustakaan itu terkait dengan tabel buku, tbl underscore buku. Kita tentukan misalkan kita ada 4 kolom, tergantung dari kebutuhan ya. Ada 4 kolom. Nah, kita bisa tentukan di sini 2, 3 atau 4 gitu kan. Kemudian klik OK, go. Bisa jadi pilihan tulisan kalian versi di luar bahasa Indonesia, mungkin go, mungkin kirim. Nah, ini adalah cara penggunaan atau cara pembuatan tabel dengan menggunakan menu PHP MyAdmin. Misalnya saya menambahkan di sini ID buku, tipenya integer. Kita tidak membahas di sini mengenai tipe data ya, jadi saya anggap bahwa kalian sudah tahu semuanya mengenai tipe data, karena kode bukunya mungkin 4 digit semaksimal, bisa pakai panjang atau nilai maksimal. Kemudian nama buku, tentu saja bisa varchar, ya kan? Kemudian di sini ada pengarang, kemudian juga penerbit. Pengarang, penerbit menggunakan varchar boleh, teks juga boleh, ya kan? Varchar kita tentukan karakternya, misalkan ini 50, ini 25, ini 25. Setelah kita selesai menentukan fieldnya atau kolomnya, kita perlu menentukan primary key atau kunci atau key dari atribut itu. Penentuannya dengan cara kita geser, kemudian kita cari di indeks, kemudian kita pilih primary key. Nah, PHP MyAdmin akan notifikasi primary key yang sudah kita bikin. Kita bisa klik tombol kirim atau go. Kemudian kita bisa memulai untuk menyimpan setelah tidak ada. Nah, fungsi AI ini adalah auto increment. Mungkin ID buku bisa ditambahkan secara auto kodenya, jadi tidak manual, artinya tidak kita tentukan sendiri. Auto itu berarti dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau dirasa sudah cukup, kita bisa klik tombol simpan. Kita tunggu prosesnya. Maka di dalam database perpustakaan itu, setelah kita lihat akan muncul satu tabel. Nanti kita akan coba menambah tabel dengan cara yang lain. Ini salah satu cara aja, menggunakan menu penambahan tabel. Kemudian kita kalau mau melihat struktur tabelnya, kita bisa klik tabelnya. Kemudian kita pilih menu struktur. Nah, akan nampak bahwa kolom ID buku ada simbol kuncinya sebagai utama, kemudian ada atribut nama buku, pengarang dan sebagainya, dengan beberapa jenis tipe data, ya kan, integer dengan panjang tipe datanya. Mudah bukan? Tidak ada masalah. Nanti kita akan belajar bagaimana untuk menambahkan atribut yang baru atau menyisipkan. Nanti kita juga bisa mengisi data dari tabel ini. Langkah yang lain yang bisa kita lakukan, kita bisa memanfaatkan fitur atau layanan yaitu SQL. Tentu saja kita harus paham mengenai SQL. Karena materi ini tidak membahas terlalu dalam mengenai SQL, saya anggap bahwa kalian semua sudah
cukup paham mengenai pembelajaran SQL. Dalam menambah sebuah tabel, sebagai contoh saya akan menambah, tadi buku sudah ya, saya akan menambah anggota perpustakaan, ya kan? Saya akan mencuplik SQL yang saya miliki, saya copy, Ctrl C, kemudian saya kembali lagi ke phpMyAdmin-nya, saya paste ke phpMyAdmin, kemudian saya kirim. Setelah kita copy pastekan di text editornya SQL, kita klik tombol kirim. Kita lihat, nah akan ada pesan bahwa MySQL memberikan hasil kosong atau tidak ada baris, memang hanya membuat tabel. Jadi tidak ada datanya, hanya membuat tabel. Sehingga tabel anggota sudah jadi. Kita bisa lihat strukturnya juga. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa ada dua jalan atau dua cara untuk membuat tabel. Bisa menggunakan menu dari phpMyAdmin ini, yaitu dengan cara menambah tabel atau buat tabel di sini, atau menggunakan perintah SQL-nya. Tidak susah bukan? Mudah kan? Oke. Berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana mengisi data. Kita akan coba, misalkan kita akan menambah. Nah, kita akan menambah data atau masukkan data. Kita bisa klik dulu tabelnya, kita akan menambah data tabel buku, otomatis kita akan pilih dulu tabel buku, kemudian kita klik tambahkan. Kalau di versi Inggrisnya mungkin insert ya, ada menu insert, kemudian kita masukkan nilainya sesuai dengan tipe datanya, jangan sampai salah. Kalau di book ID buku juga jangan ada hurufnya, karena sifatnya integer. Anggaplah saya akan mulai dari angka 1, kemudian nama buku misalkan basis data, kemudian pengarangnya adalah Mr. Yudi Prabowo, kemudian penerbitnya misalkan Paul Kesma. Setelah itu kita bisa klik tombol kirim. Nah, akan muncul satu keterangan bahwa satu baris telah ditambahkan, kemudian ada SQL yang disertakan di sini, dan kita bisa melihat apakah data yang kita inputkan tadi benar-benar ada dalam tabel buku. Kita bisa lihat dengan cara klik tabel buku maksud saya, kemudian akan muncul datanya. Kalian bisa menambahkan kembali dengan menu klik tambah dan sebagainya, atau bahkan kalau ada yang mau diubah dari data ini, kalian bisa pilih tabelnya, kemudian baris mana yang akan diubah, kita klik tombol ubah. Nah, kita bisa mengubahnya di situ, kemudian klik kembali tombol kirim. Cara berikutnya yang lain yaitu menggunakan SQL. Seperti tadi kita sudah mempraktekkan bahwa membuat tabel menggunakan SQL, kita juga bisa membuat atau menginsertkan data menggunakan SQL. Sebagai contoh, saya mengambil data seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Memungkinkan dikala kita sudah memiliki banyak data dan kita akan menambahkannya secara cepat, itu kita menggunakan model SQL ini. Kita pastekan kembali seperti pada sebelumnya, contoh sebelumnya. Jadi sudah seperti ini. Nah, kemudian kita klik kirim.
klik tombol kirim yang ada di sini, kita kirim. Nah, akan ada hasilnya, keterangan bahwa 21 baris atau record telah ditambahkan. Kita cek ya, apakah benar sudah masuk di tabel anggota. Nah, ternyata memang sudah masuk. Jadi sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai menambah atau membuat database, kemudian membuat tabel, kemudian menambahkan data menggunakan SQL maupun menggunakan menu tambahkan, gitu kan. Fitur-fitur yang lain yang tidak kalah penting yaitu kita bisa mengimport, ya kan? Kalian nanti bisa belajar bagaimana cara mengimport. Misalkan kalian memiliki file database mungkin dari internet atau dari teman, biasanya gitu. Atau mungkin kita akan memindahkan database kita. Kita sudah memiliki database, kemudian database mau kita pindahkan ke hosting atau kita online kan. Nah, itu caranya adalah kita perlu membackup dulu, membackup atau membackup ya. Nah, kemudian nanti akan kita restore ya. Misalnya kita akan membackup tabel yang lain. Kebetulan kita akan backup untuk database Puskesmas, ya kan? Dengan banyak tabel ini kita akan lakukan backup. Langkah pertama sama, kita harus klik dulu tabelnya Puskesmas, pastikan basis datanya di sini aktif yaitu Puskesmas. Kemudian kita bisa klik menu export. Kemudian kita bisa langsung klik tombol kirim. Jadi mudah, tidak terlalu susah. Kita tinggal klik tombol kirim. Nah, akhirnya kemudian kita pilih yang simpan berkas. Nah, akhirnya kita lihat di sini. Nah, database Puskesmas berhasil kita backup. Jadi ada backup kan perlu ya, artinya pada saat kita memindahkan ke PC yang lain atau ke server atau perangkatnya, itu kita perlu ada cadangan, itu pakai menggunakan menu export. Nah, bagaimana kalau kita akan memasukkan ke server atau ke komputer yang baru tanpa harus menambah lagi atau membuat lagi tabel-tabelnya dan datanya? Kita bisa menggunakan fasilitas yaitu import atau restore, ya kan? Kita harus menggunakan fasilitas import atau restore. Langkah yang pertama, pastikan dulu database-nya sudah dibuat. Jadi saya akan berikan contoh. Misalkan kita akan merestore database Puskesmas. Sebelumnya akan saya hapus dulu database Puskesmas. Database Puskesmas. Nah, kita bisa menghapus juga database menggunakan PHP admin ini dengan cara klik database-nya atau centang, kemudian kita scroll ke bawah, kita klik tombol hapus. Proses. Jadi seolah-olah nanti kita akan coba dari awal, yaitu membuat database baru dulu, yaitu Puskesmas. Perlu diketahui juga bahwa rata-rata penamaan database itu tidak menggunakan huruf kapital ya. Biasanya menggunakan huruf kecil semuanya. Kemudian kita klik tombol buat.
database Puskesmas sudah kita bikin, pastikan ini aktif lagi, yaitu aktif database Puskesmas. Langkah berikutnya adalah kita akan lakukan import dengan cara klik tombol menu import, kemudian ada tulisan mengimport ke dalam basis data yaitu Puskesmas. Pastikan ya basis data yang kita maksud benar, kemudian kita pilih atau kita klik tombol telusuri. Kalau versi bahasa Inggrisnya nanti browse, kemudian Anda bisa restore pada file yang saya kirimkan juga, yaitu di Puskesmas ya. Saya sertakan di sini. Oke, tabel Puskesmas saya sertakan SQL, kemudian tidak banyak pilihan lagi, langsung kita klik tombol kirim. Proses restore database tergantung dari besar kecilnya data dan banyak tidaknya tabel dalam database tersebut. Karena ini tabelnya cukup banyak, mungkin membutuhkan waktu beberapa menit untuk merestore. Juga tergantung dari spesifikasi PC yang kita miliki. Jadi nanti pada pertemuan ini juga ada tatap muka mengenai jadi nanti akan kita lanjutkan pada part yang ketiga. Demikian media pembelajaran ini saya bikin, nanti akan saya lanjutkan. Terima kasih.